apa aja Mas ya? Apa aja ya. Wah nih sahabat di rumah, kalau saya sih udah jadi nih. Ini dia nih, simple banget ya boneka kayu saya ini. Nah keren kan? Nah pasti lebih keren lagi buatan sahabat saya nih, Mas Dedi. Kasih lihat Mas. Waduh. Inilah boneka-boneka kayu atau pack doll. Dan pengrajinnya adalah Dedi Sofiandi. Lelaki kelahiran Jakarta tahun 1987 ini bersama rekan-rekannya sudah memasarkan pack doll ke berbagai wilayah di Indonesia. Ide usaha boneka kayu ini bermula dari pertemanan Dedi dan Fatur yang merupakan sesama pengguna komuter lain atau KRL. Mereka kemudian mengajak Vero dan Faisal untuk bergabung. Hingga akhirnya operasional produksi berjalan di tahun 2016. Mereka pun mengembangkan usaha menjadi permainan edukatif bagi anak dan balita. Sahabat di rumah, kita lihat yuk hasil kreasi dari Mas Dedi. Ini Mas Dedi, selain boneka seperti ini, hasil kreasi yang lain seperti apa nih Mas? Ada ini mainan, semuanya sih edukasi tapi terbuat dari kayu. Ada balok-balok, ada apa? Balok. Nanti kalau disusun ini bisa menyerupai rumah. Ya, menyerupai rumah, bentuk bangunan, bentuk bangunan. Ya. Kalau yang di sebelah sana apa? Ini pohon? Ya, ini pohon-pohonan. Jadi kalau ada balok ini kan ada rumah, ada pohonnya gitu. Nanti anak-anak bisa ini sendiri. Membuat cerita gitu ya cerita. dari Betul. ini ya, susunan boneka kayu ini ya. Ya. Jadi pohonnya pun ada beragam jenis ya Mas. Ini sebenarnya bisa cerita nggak ada nama-namanya nggak? Ini pohon cemara udah pasti kelihatan ya. Iya, kalau namanya saya kurang hafal nih Mas, ini nama-nama pohon. Oh, pohon-pohonan ya? Iya, pohon-pohonan. Tapi idenya dari mana sih menemukannya? Oh, kita bikin pohon, oh kita bikin rumah dan lain sebagainya. Kalau mainan ini sebetulnya di luar negeri sudah ada. Jadi kita memang terlambat masuk. Jadi saat saya lihat-lihat YouTube dari luar gitu kan ada mainan-mainan seperti ini loh, nggak ada salahnya kita buat dan kita pasarkan di sini seperti itu. Oke, jadi benar-benar idenya dari YouTube ya? Iya. Laman YouTube, lalu coba membuat sendiri boneka kayu produksi dalam negeri begitu? Betul. Nah responnya juga antusias orang-orang? Antusias. Lumayan banyak juga penjualan untuk boneka kayu ini. Oke. Nah kalau kita masuk ke boneka kayu ya, karakternya ada apa lagi nih? Kalau ini kan kita tadi kan bikin, kalau saya soalnya kurang begitu bisa melukis, memang saya ada sama dong, tapi hasilnya lebih baik daripada saya. Saya punya tim yang bisa melukis, nanti ada yang karakter keluarga, nanti ada karakter yang apa? Biasanya dia berdasarkan momen Natal, nanti dia dilukis karakter Natal gitu, ada Santa, ada apa tuh segala macam Natal, nanti momennya tahun baru juga. Tergantung eventnya atau occasionnya ya gitu ya, bisa dibentuk bermacam-macam karakter bisa begitu ya? Ada juga sih yang pesennya polos seperti ini, jadi dia nggak dikasih warna, nanti mereka ngewarnain sendiri kayak tadi kita lakukan gitu ya, nanti mereka melukis sendiri. Oke, tergantung kreativitas dari si pembelinya itu sendiri ya. Nah ini kalau sekarang kita lihat yang ada di plasma ini ya, ini contoh-contoh yang tadi ya, karakter-karakter yang sudah disiapkan ya, keluarga dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini proses pembuatannya lama apa enggak?
Proses pembuatannya cukup lama sih, cukup lama. Karena apa? Detail mewarnainya lebih sulit atau? Detail mewarnainya lebih sulit. Apalagi kalau dia masuk musim penghujan, pasti akan lebih lama lagi. Oh, karena sesungguhnya kalau setelah diwarnai harus dikeringkan berapa lama, Mas? Kalau dikeringkan, kalau dia kena matahari langsung sih sekitar setengah jam sudah kering sih. Oke, tapi kalau musim hujan jadinya lebih lama ya? Lebih lama, betul. Nggak mau. Ya. Ini harus benar-benar dikeringkannya di sinar matahari atau cukup yang? Di sinar, kalau kita lukis pakai kuas gini sih, dikeringkan begini sih nggak masalah. Tapi kalau saya kan di workshop itu pakai spray gun ya, jadi dia memang mengeringkannya harus langsung kena sinar matahari. Oh gitu, oke. Dan itu butuh waktu 30 menitan lah ya? 30 sampai 1 jam? Iya. Nah, koleksi pertama yang dibuat oleh Mas Dedi yang paling sulit tuh yang mana? Yang paling sulit sih bentuk-bentuk pohon seperti ini ya, sulit ya. Oh, kenapa tuh dibilang sulit? Karena dia bentuknya apa yang bumbunya juga nggak lazim gitu ya? Kalau ini kan dia hanya bulat. Iya. Tapi koleksi pertamanya mana, Mas? Kalau saya sih pertama ini packdoll. Ini namanya packdoll, boneka kayu. Ini koleksi pertamanya. Koleksi pertama. Butuh berapa lama? Berapa kali percobaan sampai berani? Oke, ini jadi nih, ini packdoll dan siap dipasarkan. Nggak banyak sih, karena begitu kita buat langsung kita pasarkan. Oh, jadi udah yakin aja gitu ya? Sudah buatan yakin, ini unik gitu ya? Unik, sudah yakin. Oke, wow, luar biasa. Nah, mungkin sahabat di rumah penasaran juga ya, gimana sih cara membuatnya gitu? Untuk membuat boneka seperti ini prosesnya panjang, Mike. Sahabat mau tahu? Yuk kita lihat cara membuatnya. Mike dan sahabat, saat ini saya sedang berada di tempat pembuatan boneka kayu. Yang pertama, untuk membuat boneka kayu, kita harus memilih bahan bakunya terlebih dahulu. Ini kayu yang kita pilih kayu pinus dan sebelumnya sudah kering open. Jadi untuk mengurangi kadar air. Jadi saat proses selanjutnya nanti tidak menyulitkan. Sekarang kita akan potong kayunya terlebih dahulu. Selanjutnya kita potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Mike dan sahabat di rumah, kita mau masuk proses pembubutan dengan alat mesin bubut khusus yang sudah kita modifikasi. Nah, ini hasilnya setelah pembubutan, Mike dan sahabat. Tapi ini belum selesai, harus kita rapikan dulu, kita potong biar jadi packdollnya. Mike dan sahabat, ini sudah kita potong. Nanti setelah ini proses selanjutnya kita rapikan bekas potongannya ini dengan mesin amplas. Nah, Mike dan sahabat, ini sudah jadi boneka kayunya, tapi masih polos. Untuk pewarnaan nanti bisa disesuaikan dengan kreasi masing-masing aja. Wah, hasilnya gimana, Mas? Ini dia bentuk jadinya, ada yang ini bentuk laki-laki ya kalau kita bilangnya. Tapi ada yang perempuan tadi. Nah, seperti ini perempuan. Nanti tinggal dilukis sesuai dengan ininya aja, kreativitas kita. Iya. Wow, keren ya sahabat di rumah ya. Ternyata prosesnya begitu panjang ya, sepakat kan? Nah, habis ini setelah kita lihat boneka kayu, ini masih juga memanfaatkan limbah kayu, tapi menjadi boneka yang berbeda, yaitu boneka tanaman. Yang penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Mike Chandra Luar Biasa. Terima kasih Mas Dedi. Ya, sama-sama.
Pot biasa pun sebenarnya bisa, karena yang besar-besar juga pot biasa. Oke. Cuma tinggal dilem aja.